Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya masih dikasih sehat dan semoga teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi salah satu video yang menurut saya menarik nih. Jadi sebentar lagi kan kita ingin bertanding melawan Laos ya di Stadion Manahan Solo. Timnas atau coach dari Timnas Laos itu merasa takjub dengan Stadion Manahan Solo yang sangat bagus katanya. Ya, seperti apa kita video lengkapnya untuk teman-teman yang baru melihat video ini atau baru menemukan channel ini. Salam kenal dari saya dan jangan lupa like, subscribe channel Jagoan Neon. Oke, yuk kita saksikan langsung video lengkapnya. Tiba di Indonesia Senin sore, pelatih Laos mengaku takjub dengan kemegahan Stadion Manahan Solo dan kotanya. Ha Hyok Jun, ternyata selain GBK, mereka juga punya stadion luar biasa lainnya. Pelatih Singapura ejek permainan timnas yang jomplang dari skuad utama di Piala AFF, Sutomo Ogura, kalau mereka gak punya pemain dari Belanda, mereka hanya sekelas Timor Leste. Pengakuan jujur mantan pelatih Vietnam tentang sisi buruk The Golden Star Warriors, Philip Troussier, mereka sangat frustasi dan merasa gagal saat kalah dari Indonesia. Timnas Laos akhirnya mendarat di kota Surakarta pada Senin sore kemarin, guna melakoni laga kedua di turnamen paling bergengsi di ASEAN, yaitu ASEAN Championship. Dalam kedatangannya, Timnas Laos mengaku mengalami Ya, memang Stadion Manahan Solo ini salah satu stadion pilihan yang kemarin ada kejuaraan dunia di Indonesia tuh, kejuaraan dunia U17. Salah satu ya Stadion Manahan Solo ini. Memang udah tarafnya udah internasional ya, udah canggih lah stadion ini, udah lumayan untuk stadion-stadion buat tamu-tamu dari luar negeri yang bertandang ke Indonesia. keletihan selama perjalanan menuju Indonesia, karena di malam hari sebelumnya, mereka juga baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Nguyen FC di kandang sendiri. Sebenarnya sama, Indonesia juga main di hari yang sama lawan Myanmar kemarin. Yang menarik dari kedatangan Timnas Laos kali ini adalah, saat sang pelatih dan beberapa pemain nampaknya merasa jatuh cinta dengan Indonesia. Selain itu, mereka juga mengomentari fasilitas yang diberikan oleh Indonesia sebagai tuan rumah, yang mampu memanjakan mereka, dan lebih baik dari fasilitas yang ada di stadion mereka sendiri. Ha Hyok Jun adalah pelatih Timnas Laos yang juga berasal dari Korea Selatan. Saat ditanya soal kiprahnya menangani Timnas ASEAN, dirinya mengaku bahwa sangat Pelatih-pelatih dari Korea ini ya laku keras di Asia Tenggara. Banyak yang memakai jasanya dari negara Korea Selatan ini untuk jasa pelatih ya. Vietnam kemarin. Menurutnya, langkahnya untuk menerima pinangan Timnas Laos pada bulan Agustus kemarin adalah langkah yang sangat ambisius, karena visinya adalah untuk membawa Timnas Laos bangkit dan punya nama di ASEAN. Namun, pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan, selama periode kepelatihannya di beberapa bulan ini, dia memang menemukan hal-hal yang tidak mengenakan dan sulit untuk dijelaskan. Mulai dari pemain Laos yang memang kurang punya kualitas bagus, sampai ke beberapa fasilitas stadion yang diberikan oleh pihak federasi di sana. Namun hal itu menurutnya berbeda dengan Indonesia yang dilatih STY, yang secara fasilitas punya kecukupan yang sangat baik. Selain itu, dia menilai bahwa para pemain Indonesia punya pemain yang berkualitas, dan berbeda level dengan Timnas Laos. Dia pun mengatakan, pantas saja STY sangat betah di Indonesia, karena selain punya stadion bagus dan fasilitas oke, supporter di Indonesia menurutnya juga sangat luar biasa gila. Tentu ada perbedaan yang sangat signifikan yang saya rasakan selama berada di sini. Di Laos fasilitas belum selengkap apa yang Indonesia berikan kepada kami,
Dan pantas saja dia sangat betah di Indonesia, ucap Ha Hyok Jun. Ya tentu saya kenal. Dia adalah inspirasi saya bersama Park Hang-seo untuk melatih negara di ASEAN. Saya juga berharap bisa mengangkat timnas Laos di kawasan ini, meskipun ini memang sangat berat dan banyak hambatan. Para pemain kami punya keterbatasan, dan pemain mereka Indonesia punya hal yang lebih baik. Di Indonesia, mereka punya banyak stadion bagus dan tidak hanya GBK. Saya tahu GBK, itu adalah stadion bagus di Jakarta, tapi stadion ini juga megah tidak kalah dengan stadion lain, tutupnya. Pelatih Singapura ejek permainan timnas yang jomplang dari skuad utama di Piala AFF, Sutomo Ogura, kalau mereka gak punya pemain dari Belanda, mereka hanya sekelas Timor Leste. Pelatih Singapura Sutomo Ogura nampaknya sedikit menganggap remeh kekuatan Indonesia di Piala AFF kali ini. Pasalnya, Indonesia memang sengaja menurunkan skuad U22 di event super besar ini. Selain untuk membuat regenerasi dan persiapan tim di SEA Games tahun depan, tim ini juga diproyeksikan untuk bisa bersaing di babak kualifikasi Piala Asia U23 pada tahun mendatang. Bentar ya. Seperti yang kita tahu, kalau prestasi Indonesia di Piala Asia U23 tahun ini sangat luar biasa, yaitu menembus semifinal dan hampir saja berada di Olimpiade Paris kemarin. Hal itu membuat nampaknya lebih fokus membangun skuad U23 baru, untuk setidaknya kembali bisa bersaing di Piala Asia U23 nanti. Namun hal yang menarik memang datang dari arsitek Singapura Sutomo Ogura. Pelatih berkebangsaan Jepang ini mengatakan, kalau level Indonesia di AFF ini sangat jomplang sekali dengan skuad utama di babak kualifikasi Pildun. Menurutnya, permainan Indonesia melawan Myanmar kemarin tidak ada istimewanya sama sekali. Bahkan lebih jago Myanmar dalam hal passing. Hal itu membuatnya tidak ragu jika saja bertemu Indonesia di babak semifinal. Karena dengan skuad semacam itu, dia sangat optimis kalau anak asuhnya akan bisa mengalahkan Indonesia. Itu tim mereka sangat berbeda jauh dari tim di babak kualifikasi, level permainan dan visi bermain sangat jauh. Bahkan akurasi passing pemain mereka lebih buruk dari Myanmar di laga itu berita buruk untuk mereka, tapi kami punya harapan besar bertemu mereka, ucap Sutomo Ogura. Ya mereka beruntung mendapatkan pemain keturunan dari Belanda, itu mengubah level permainan mereka sangat signifikan saat ini. Jika saja tidak ada pemain dari sana, level mereka mungkin hanya setara tim ASEAN lainnya. Ya, benar juga ya kalau misalkan kita bandingin sama tim U22 kemarin tuh ya beda banget. Karena tim senior udah levelnya udah beda jauh banget. Tim U22 kemarin lawan Myanmar. Melihatnya tuh gimana ya, kurang sedep di mata gitu. Mungkin karena baru ya, baru dibentuk nih, soalnya karena baru berapa minggu doang mereka beradaptasi dengan pemain-pemain lain. Kami berharap bertemu mereka di babak semifinal atau final. Tentu dengan skuad saat ini kami sangat optimis bisa mengalahkan mereka, tutupnya. Pengakuan jujur mantan pelatih Vietnam tentang sisi buruk The Golden Star Warriors, Philip Troussier, mereka sangat frustasi dan merasa gagal saat kalah dari Indonesia. Timnas Vietnam sedikitnya memang masih menaruh dendam pada timnas Indonesia sampai saat ini. Pasalnya, di tahun 2024 ini, mereka sempat dikalahkan Indonesia sebanyak 3 kali beruntun. 1 kali di Piala Asia awal tahun ini, dan 2 kali di babak kualifikasi Piala Dunia Round 2 kemarin. Menariknya, 3 kekalahan itu adalah kekalahan yang didapatkan bersama sang pelatih Philip Troussier. Saat itu, kekalahan 3 kali beruntun yang didapatkan oleh negeri Seribu Nguyen pun membuat posisi Philip Troussier terancam. Dan puncaknya adalah, saat kekalahan memalukan di Hanoi 0-3 dari Indonesia, hal itu lantas membuat Philip Troussier langsung dipecat. Dari sana sang mantan pelatih pun akhirnya mulai bercerita, bahkan membeberkan alasannya bisa dipecat. Selain itu, dia juga menyebut, ya memang Vietnam kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2 kali ya kalah, di kandang sendiri kalah, di GBK kalah. Makanya dia, gua rasa ini masih dendam ini dia. Berharap bisa ketemu sama timnas U22 Indonesia. aib timnas Vietnam yang dirasa kadang buruk dan tidak sesuai. Philip Troussier mengatakan, kalau kekalahan perdana di Piala Asia kemarin,
Dirinya bahkan sudah langsung mendapat peringatan dari Federasi Sepak Bola Vietnam. Kalau gak apa-apa kalah dari Timor Leste, yang penting gak kalah lawan Indonesia. Namun faktanya, saat itu mereka kalah dan bahkan pertandingan di kualifikasi juga kalah saat bertandang ke Jakarta. Kadang sepak bola memang tidak bisa diprediksi, tapi dengan kekuatan yang berbeda saat itu mereka menyuruh agar tim ini bisa menang atas Indonesia. Saya sudah hitung secara matematis peluang menang saat pergi ke Jakarta, tapi mereka tidak menerima alasan itu, ucap Troussier. Kekuatan Indonesia saat itu berbeda, mereka punya banyak pemain bagus dari Eropa sedangkan kami tidak. Di Hanoi, itu juga membuat semua ambiar. Dan kekalahan itu membuat semua jadi berantakan. Mereka kadang menuntut lebih, tapi tidak sadar dengan apa yang dibangun saat ini. Saya tidak ingin mencela mantan anak asuh saya, tapi level mereka memang berbeda dengan Indonesia, tutupnya. Ya guys, jadi itu ya video tentang kemegahan Stadion Manahan Solo yang membuat tim Laos itu takjub ya dengan Stadion Manahan Solo ini, begitupun pelatihnya. Dan komentar pedas dari pelatih Singapura yang kata dia timnas senior kita beda jauh banget dengan timnas U22, itu permainannya sangat berbeda sekali, jomplang melihatnya untuk timnas senior dan timnas U22 kita. Ya jelas berbeda lah. Kalau di timnas senior kan mayoritas yang diturunkan pemain-pemain diaspora ya, dan ada juga pemain-pemain lokal juga ya. Cuman ya ini regenerasi untuk Sintayong itu, biar regenerasi pemain lokal itu bisa berkembang dengan pesat seperti itu guys. Makanya diturunkan U22, ya nggak apa-apa lah, wajar, namanya dia juga baru berkumpul beberapa minggu doang dipanggil STY untuk turnamen Piala AFF ini ya. Kalau tim-tim lain kan udah bertahun-tahun mereka terbentuk ya, seperti itu.